Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jangan Kau palingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisi-Mu rahmat kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu syurga Firdaus, semoga rahmat, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada, dan semoga hari-hari Anda adalah hari-hari yang baik terus menerus. Pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini, kita masih melanjutkan yang lalu tentang upaya mendidik anak agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang berbakti kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Dan insya Allah pada pagi hari ini topiknya adalah bagaimana cara berbakti kepada ibu dan bapak sepeninggal mereka atau sepeninggal salah satunya. Kalau bapak kita, kalau ayah kita atau ibu kita meninggal dunia, bagaimana cara berbakti kepada mereka? Kalau mereka masih hidup, yang lalu telah kita bahas panjang lebar, yaitu kita taat kepada mereka selama kita tidak diperintahkan maksiat, selama kita mampu dan tidak membahayakan. Kita menjaga nama baiknya, kita bermuka manis, kita tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka, dan berbagai macam hal lain yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang bagaimana kalau mereka atau salah satunya telah meninggal dunia? Bagaimana cara berbaktinya? Hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat dari suku Bani Salimah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Hakim. Beliau mengatakan sanadnya sahih dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan sahih. Melalui jalan sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu,
beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima." Kata sahabat Malik bin Rabi'ah, semoga Allah meridainya, ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang dari suku Bani Salimah. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih tersisa baktiku kepada ibu bapakku, sesuatu yang aku bisa berbakti untuk mereka berdua sepeninggal mereka berdua?" "Ya Rasulullah, ibu bapakku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Aku ingin berbakti ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Apakah bisa setelah mereka meninggal dunia berbakti?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya, bisa. Masih ada kesempatan bagimu untuk berbakti kepada mereka berdua sepeninggal mereka berdua." As-salatu alaihima. Yang pertama-tama adalah kamu berdoa untuk kedua orang tuamu. Wal istighfaru lahuma. Yang kedua, kamu memintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Yang ketiga, kamu melaksanakan janji-janji mereka berdua sepeninggal mereka berdua. Kamu melaksanakan wasiat-wasiat ibu bapakmu. Wasilatur rahimillati la tusalu illa bihima. Yang keempat, kamu menyambung tali silaturrahim yang biasa mereka sambung. Dan yang kelima, wa ikramu sadiqihima, kamu memuliakan sahabat-sahabat keduanya. Kamu muliakan sahabat-sahabat ayah dan ibumu. Subhanallah, hadis ini sangat lengkap, singkat dan padat tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya sepeninggal kedua orang tua itu atau salah satunya. Dan insyaallah kita akan bahas satu persatu. Di samping juga nanti ada hal-hal lain yang bisa dipersembahkan oleh anak kepada ibu dan bapaknya sepeninggal mereka berdua. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama-tama kamu doakan ibu bapakmu, yang kedua kamu mohonkan ampun untuk ibu dan bapakmu. Berdoa. Orang tua kita itu senang kalau anaknya itu mendoakan mereka. Apalagi orang tua sudah meninggal dunia di kuburan, doakan. Masya Allah, senangnya bukan main. Karena mereka-mereka yang ada di kuburan itu menunggu kiriman dari kita. Kirimannya apa? Ya kirimannya doa itu. Kirimkan doa. Seluruh amal orang yang mati putus, kecuali amal-amal yang masih ada keterkaitannya dengan semasa hidup dahulu. Termasuk anak, itu ada keterkaitan dengan semasa hidup dahulu, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Ya. Apabila seorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya itu putus kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan. Maksudnya anak soleh ini anak yang Islam, yang mendoakan orang tuanya. Doanya anak kepada orang tua itu sampai mustajab insyaallah. Jadi karena anak ini adalah hasil usaha orang tua, jadi sampai
doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini bapak ibu kita yang sudah ada di kuburan atau salah satunya itu menunggu doa-doa dari anaknya, dan mereka senang kalau mendapat kiriman doa. Senang sekali orang di kuburan itu. Dan doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu gabungan dari beberapa surat yang kalau digabung itu doanya berbunyi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah hamba dan ibu bapak hamba, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Doakan. Masya Allah, ibu bapak kita senang dapat kiriman doa dari anak-anaknya. Atau juga mungkin doa-doa yang lain. Allahumma ufir lahum, Allahumma ufir lahuma, Allahumma rfa' darajatihima fil mahdiyin, Allahumma afsah lahuma fi kuburihima, Allahumma nawwir lahuma fiha. Ya, doakan, ya Allah, ampunilah ibu bapakku, sayangilah mereka berdua, tinggikan derajatnya ya Allah, luaskan alam kuburnya, berikanlah penerangan di alam kuburnya. Ya Allah, dekatkanlah ibu dan bapakku di sisimu, di sampingmu. Dan terus berdoa. Masya Allah, orang tua senangnya bukan main ketika didoakan oleh anak-anaknya itu. Jadi ini diantara bakti sepeninggal mereka. Doa, hidup juga doa, mati juga doa. Didoakan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabrani, perawinya adalah Rijalus Sahih. Kemudian juga Al-Haytami menguatkan riwayat ini melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Fayaqul ya Rabb, anna li hadha? Fayaqul bi istighfari waladika lak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu ada kalanya mengangkat derajat seorang hamba di surga. Mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Derajatnya ditinggikan di surga. Lalu orang itu tanya, wahai Allah, saya dapat dari mana ini? Saya mendapatkan derajat tertinggi ini dari mana ya Allah? Karena dia merasa amalannya itu tidak sepantasnya dia mendapat derajat seperti itu. Sehingga dia heran, ya Allah, dari mana ini ya Allah? Lalu Allah menjawab, itu adalah berkat doa-doanya anakmu. Itu adalah berkat istighfarnya anakmu. Masya Allah. Jadi orang tua itu derajatnya tinggi karena didoakan oleh anaknya, karena dimohonkan ampun oleh anak-anaknya. Maka dari itu kita para orang tua perlu didik anak kita supaya jadi anak soleh. Karena kalau kita didik anak kita dengan benar, yang untung ya kita sendiri. Para pendengar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta kita yang pasti diantaranya adalah anak-anak kita. Aset kita yang pasti diantaranya adalah anak-anak kita. Itu yang pasti aset kita. Jangan disia-siakan. Berikanlah pendidikan yang benar, pendidikan Islam. Kita didik anak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang berakhlak baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Dia selalu berada dalam koridor syar'i, mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipahami dengan pemahaman yang benar. Orang tua untung sekali. Doa. Jadi orang-orang di kuburan itu senang kalau dapat doa.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian kita sekarang masuk kepada yang ketiga, yaitu fadhu ahdihima mim ba'dihima. Melaksanakan janji-janji atau wasiat-wasiat ibu dan bapak sepeninggalnya ibu dan bapak. Jadi mungkin mereka itu punya wasiat. Nanti kalau saya mati, tolong saya wasiat ini, wasiat itu. Yang penting pokok wasiatnya wasiat yang benar, wasiat yang tidak nyimpang. Maka anaknya wajib melaksanakan wasiat itu, dan itu termasuk bakti kepada kedua orang tuanya. Hanya saja kalau wasiatnya itu dalam bentuk harta, maka harta itu kalau diwasiatkan ya maksimal sepertiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-thulutsu wat-thulutsu katsir." Maksimal sepertiga, dan sepertiga sudah cukup banyak. Sepertiga dari harta warisan. Dan itu pun kalau harta diberikan kepada selain ahli waris yang sudah mendapatkan bagian daripada warisan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala la wasiyata liwaris." Ketahuilah sesungguhnya tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi wasiat harta misalnya ini berikan kepada anak saya, wasiat tidak boleh. Kenapa? Karena anak sudah dapat bagian. Jadi ahli waris yang mendapatkan bagian. Yang jelas pokoknya selama wasiat itu wasiat yang syar'i, tidak ada yang melanggar, maka dilaksanakan. Jadi ini termasuk bakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan juga An-Nasa'i melalui jalan sahabat Asy-Syuraid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna ummahu awsathu an ya'tiqa anha raqabatan mu'minah." Bahwasanya ibu beliau ini wasiat sebelum mati. Wasiat akan memerdekakan budak yang beriman. Kemudian akhirnya ibunya meninggal dunia, lalu sang anak ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku sebelum mati wasiat ya Rasulullah, wasiat ingin memerdekakan budak yang beriman. Dan sekarang ini ada budak wahai Rasulullah yang beriman, apakah saya merdekakan untuk melaksanakan wasiatnya ibu saya itu?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u biha." Kamu panggil dulu budaknya. Lalu budaknya dipanggil. Setelah budak itu dipanggil, Rasulullah menguji budak ini, menguji apakah dia beriman atau tidak. Kata Rasulullah, "Man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Qalat, "Ana Allah." Tuhanku adalah Allah. "Faman ana? Siapa saya?" Qalat, "Rasulullah." Anda adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Ya, kamu merdekakan dia karena dia adalah seorang budak yang beriman. Jadi melaksanakan wasiat-wasiat orang tua sepeninggal mereka. Dengan catatan wasiat yang syar'i, yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Kita menyambung tali silaturahim yang biasa disambung oleh orang tua kita, oleh ibu dan bapak kita. Ya, ada kalanya ibu kita, bapak kita itu suka nyambung silaturahim, suka datang ke rumahnya family fulan, suka datang ke rumahnya family fulan, suka datang nyambung mereka. Nah, setelah mereka meninggal, kita tetap nyambung. Kita tetap meneruskan tradisi dan kebiasaan ibu dan bapak kita yang menyambung silaturahim itu, dan ibu bapak kita senang sekali. Karena merasa kebiasaannya itu disambung, diteruskan oleh anaknya. Kebiasaan baik, kebiasaan positif, kebiasaan berupa amal soleh. Jadi tetap nyambung tali silaturahim yang biasa mereka sambung. Yang namanya silaturahim ini identik dengan famili ya. Mungkin ibu kita suka datang ke rumahnya siapa, adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, atau siapa saja, atau juga ayah kita. Nah, setelah meninggal dunia ibu dan bapak, kita tetap melanjutkan nyambung hubungan dengan famili-famili tersebut. Dan menyambung silaturahim ini fadilahnya Masya Allah. Umur kita bisa panjang dan barokah, harta kita juga banyak dan barokah. Rasulullah SAW bersabda,
man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Sebagian ulama mengatakan rezekinya benar-benar banyak, umurnya benar-benar panjang. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah barokah. Rezekinya barokah, umurnya barokah. Karena apa? Menyambung tali silaturahim. Ya. Jadi yang biasa disambung oleh ibu bapak, kita tetap meneruskan untuk menyambungnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dalam hadis tadi, yaitu wa ikramu shadiqihima. Kita memuliakan sahabat-sahabat ibu dan bapak. Jadi ada kalanya ibu dan bapak kita punya sahabat. Sahabat ya, kalau tadi family ya, kerabat. Nah ini selain family, selain kerabat, sahabat. Oh bapak saya punya sahabat, fulan sahabatnya bapak saya. Oh ibu saya punya sahabat, fulanah sahabatnya ibu saya. Tentu sahabat bukan dalam kemaksiatan ya, bukan sahabat dalam kemaksiatan. Nah setelah bapak dan ibu meninggal, kita memuliakan sahabat-sahabatnya, dimuliakan sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Dan ini juga dipraktekkan langsung oleh para sahabat. Di antaranya sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, juga oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, juga oleh Abu Dawud serta At-Tirmidzi. Al-Albani menyatakan sanadnya sahih dalam Sahihul Jami'. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ini putranya sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau mengendarai naik onta ya, sambil bawa keledai, yang mana nanti kalau capek naik onta pindah naik keledainya, seperti itu. Dan beliau waktu itu memakai imamah itu sorban yang mengikat di kepala itu loh. Ketika beliau sedang mengendarai keledainya, tiba-tiba lewat seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui. Orang Badui itu ibaratnya orang dusun, orang yang terbelakang lah, yang sederhana, apa adanya, atau boleh juga dikatakan orang yang miskin, seperti itu ya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar ini tanya, ya, alasta ibna fulan, orang Badui yang tanya ya, alasta ibna fulan, kata orang Badui, bukankah kamu ini anaknya Umar bin Khattab? Kamu ini anaknya Umar bin Khattab ya? Lalu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, bala, iya, saya anaknya Umar bin Khattab. Lalu orang Badui ini cerita bahwa bapakmu itu adalah sahabatku. Bapakmu dulu sahabatku, sangat akrab dengan aku. Setelah mendengar ini, langsung sahabat Abdullah bin Umar tadi memberikan keledainya kepada orang Badui. Ini loh Pak, silakan Bapak naik keledai ini. Bapak naik keledai ini. Kemudian sorbannya dilepas, diberikan. Ini loh sorban ini saya lepas, Anda pakai sorban ini. Padahal ini orang Badui. Lalu teman-temannya sahabat Abdullah bin Umar ini menegurnya, ghafarallahu laka, a'taita hadal a'rabiyya himaran kunta tarawwahu alaihi wa imama kunta tashuddu biha ra'sak. Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah mengampunimu. Kenapa ini orang Badui kok kamu kasih sesuatu yang banyak? Kamu kasih keledai yang kamu tunggangi, kamu kasih imamah sorban yang kamu pakai di kepalamu. Kenapa? Berlebihan kamu ini. Kamu kasih sedikit aja sudah cukup. Ini dia kan orang Badui. Lalu kata sahabat Abdullah bin Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min abarril bir silatur rajuli ahla wuddi abih ba'da'an yuwalliya. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk bakti yang paling baik adalah ketika seorang anak tetap nyambung hubungan
dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya, dengan sahabat-sahabat bapaknya sepeninggal bapaknya itu. Dan orang ini adalah sahabatnya bapak saya. Orang ini adalah sahabatnya bapak saya. Atau juga disebutkan dalam riwayat bahwa bapaknya orang ini adalah sahabatnya bapak saya. Jadi setia ya. Kesetiaannya nyambung terus. Jadi bapaknya dulu sahabatnya sahabatnya Umar bin Khattab. Sekarang anaknya Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar nyambung hubungan dengan anaknya orang tersebut. Diberikan sesuatu yang banyak. Jadi seperti itu, yaitu bahwasanya di antara bakti kita kepada ibu dan bapak kita, kita memuliakan sahabat-sahabat ibu dan bapak kita sepeninggal ibu dan bapak kita itu. Ya, kemudian juga ada riwayat seperti itu pula dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau sering mencari sahabat-sahabat bapaknya, sahabat Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk nyambung dan memuliakannya, karena beliau ingin untuk mendapatkan derajat sebagai anak yang bakti kepada orang tuanya. Para pendengar yang budiman, yang dicintai Allah, disayangi dan diridhai, semoga barokah selalu meliputi kita semuanya dimanapun kita berada. Juga dianjurkan anak-anak itu untuk sodakoh atas nama orang tuanya. Bersodakoh untuk orang tua. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Bukhari, Muslim dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini bercerita, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Saya mau sodakoh ya Rasulullah untuk ibu saya, boleh apa tidak? Inna ummi tuwfiyat ayanfa'uha in tasaddaqtu biha. Ya Rasulullah, ibu saya wafat. Saya mau sedekah untuk ibu saya. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya, bermanfaat kalau kamu sedekah untuk ibumu. Langsung sahabat tadi sedekah atas nama ibunya dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya. Jadi sedekah. Sampai ini sedekah ini. Anak sedekah niatnya ini sedekah untuk bapak saya, untuk ibu saya. Dan anak juga dapat fadilah yang sangat banyak ketika dia sedekah untuk bapak dan ibunya itu. Ada juga kisah yang menarik tentang sedekah ini dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sahabat Sa'ad bin Ubadah ini tanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat fa ayyu shadaqati afdal?" Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Saya ingin sedekah untuk ibuku. Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala al-ma. Kata Rasulullah adalah sedekah air. Sedekah air untuk ibumu. Langsung sahabat Sa'ad bin Ubadah ini menggali sumur, bikin sumur supaya keluar airnya, lalu disedekahkan untuk ibunya. Beliau mengatakan, "Hadhihi li ummi Sa'ad." Ini saya niatkan sedekah untuk ibunya Sa'ad. Sedekah. Masya Allah, sumur itu airnya mengalir terus. Ini termasuk sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus. Jadi setiap ada orang minum dapat pahala, ada orang mandi dapat pahala, ada orang wudu dapat pahala, dan seterusnya. Dimanfaatkan, dia selalu dapat pahala. Kemudian juga termasuk bakti kepada ibu dan bapak sepeninggal mereka, menghajikan atau mengumrohkan. Dengan catatan anaknya yang mau menghajikan atau mengumrohkan itu sudah pernah haji dan tentu sudah pernah umroh. Ini boleh, dan ini juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika itu ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa huwa syaikhun kabir lam yahuj aw la yastati'ul hajj." Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah mati.
Atau disebutkan dalam riwayat yang lain, bapakku sudah tua sekali ya Rasulullah, tidak bisa haji, sudah tua, tidak mungkin bisa berangkat haji, sudah sepuh, tidak mampu, fisiknya tidak mungkin. Bagaimana ya Rasulullah? Solusinya bagaimana? Kata Rasulullah, hujja an abik. Kalau gitu kamu boleh haji untuk bapakmu. Haji untuk bapakmu, boleh. Jadi meninggal dunia atau tidak meninggal dunia, masih ada tapi sudah tidak bisa haji ya, sudah tua, sudah sepuh, tidak mungkin bisa mengadakan perjalanan ke sana, tidak apa-apa dihajikan. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama, ini namanya haji badal. Dengan catatan yang menghajikan itu sudah pernah haji, atau yang mengumrohkan itu sudah pernah umroh. Sementara yang diumrohkan atau yang dihajikan sudah meninggal dunia, atau sakit yang tidak mungkin bisa lagi berangkat selama-lamanya. Jadi boleh. Masya Allah, ini diantara bakti-bakti. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, secara umum pokoknya anak itu kalau berbuat amal soleh, orang tuanya di kuburan itu senang, bapaknya dan ibunya di kuburan itu senang. Karena banyak riwayat-riwayat dan juga salafus soleh mengatakan bahwa orang tua kita di kuburan itu tahu keadaan anak-anaknya. Kalau anaknya berbuat baik mereka senang, kalau anaknya berbuat buruk mereka sedih. Ini pendapatnya salafus soleh, banyak riwayat-riwayat. Termasuk Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di antaranya ketika beliau menafsirkan surat At-Taubah ayat nomor 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beliau ketika menafsirkan ayat ini panjang lebar beliau berbicara tentang bahwasanya orang-orang sudah mati itu, terutama ibu dan bapak kita di kuburan itu tahu keadaan anaknya. Kalau anaknya itu amalnya jahat, mereka bersedih. Kalau anaknya itu amalnya baik, mereka itu senang. Masya Allah. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Diriwayatkan sampai kepada sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini mengatakan, Inna a'malakum tu'radu ala amwatikum fayasurrun wa yusa'un. Fayusarrun wa yusa'un. Sesungguhnya amalmu itu diketahui oleh orang-orang yang mati dari keluargamu. Ada kalanya mereka bahagia kalau amalmu baik. Ada kalanya mereka bersedih kalau amalmu buruk. Kemudian sahabat Abu Darda ini mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan akhza bihi inda khali Abdullah ibn Rawaha. Ini doa ya. Sahabat Abu Darda berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada mengamalkan suatu amalan yang mengecewakan pamanku Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha itu pamannya, paman dari pihak ibu. Ya, beliau berdoa berlindung jangan sampai mengamalkan amalan-amalan yang tidak baik yang nanti bisa mengecewakan pamannya yang telah meninggal dunia itu. Ini juga bukti bahwa orang mati tahu perbuatan kita. Walaupun demikian kita tidak boleh minta-minta ke orang mati, tidak boleh. Karena orang mati itu didoakan bukan dimintai doa. Ya, itulah diantara hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak untuk orang tuanya setelah orang tua itu meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak di dunia dan di akhirat, ketika kedua orang tua kita masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia nanti. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, demikian tadi pemaparan awal dari Ustaz Abdullah Hadrami bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah tiba saatnya bagi Anda untuk bertanya dan insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Abdullah Hadrami, yaitu melalui SMS di nomor 081 233 053 687. Dan kami masih mengundang kepada seluruh pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada untuk mengirimkan pertanyaan di nomor tersebut, yaitu 081 233 053 687. Alhamdulillah telah banyak SMS yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya kadang bingung kalau ke makam. Ada yang membolehkan membawa bunga,
ada yang melarang. Menurut hukum Islam bagaimana sebaiknya Pak Kiai? Terima kasih tak terhingga. Wassalamualaikum Ibu Al-Batul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Ahabbakilladzi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana hukumnya kita ziarah ke kuburan sambil bawa bunga, bawa kembang? Ya, bagaimana hukumnya? Yang jelas hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Memang Rasulullah itu pernah ketika lewat dua kuburan, Rasulullah mendengar dua kuburan ini diadab. Lalu Rasulullah mengambil pohon yang masih basah ditancapkan. Mudah-mudahan adabnya diringankan selama ini belum kering. Tapi itu amalan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dengar sendiri ini diadab. Itu khusus Rasulullah. Dan juga para sahabat yang lain, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah melakukan itu. Karena mereka paham itu khususiyah, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti menabur bunga dan yang lainnya itu maka lebih baik uangnya itu dibuat sedekah saja. Sedekah sampai daripada beli bunga yang tidak ada ajarannya, ya untuk sedekah. Apalagi bunga-bunga yang mahal, ya Allah, bunga-bunga ketika orang mati ya, berapa satu bunga sampai 100.000, sampai kadang satu bunga bela sungkawa itu ya sampai jutaan. Itu daripada gitu kasihkan orangnya langsung, biar dimanfaatkan uangnya untuk yang kebaikan yang lainnya, untuk sedekah misalnya, begitu. Dan orang mati itu tidak butuh bunga, Orang mati butuh doa. Percuma kuburan mau dikasih bunga model apapun, yang jadi masalah bukan luarnya, dalamnya itu loh. Dalamnya itu dilapangkan selapang-lapangnya atau disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau dia orang baik, orang mukmin dilapangkan selapang-lapangnya. Kalau dia orang tidak baik, orang kafir atau fajir yang bergelimang dalam dosa, yang bangga dengan dosanya, tidak mau tobat, ya disempitkan sampai tulang rusuknya patah. Jadi jawabannya ya memang tidak ada ajarannya ya bawa kembang-kembang bunga itu. Saya sarankan, saya beri solusinya uangnya itu disedekahkan saja. Sedekahkan niatkan untuk orang mati. Ya, daripada kembang sia-sia tidak ada faedahnya. Sedekahkan. Ini sedekah untuk si fulan yang telah mati ini. Alhamdulillah sampai tadi telah disebutkan dalilnya banyak. Di antaranya yang telah saya sebutkan sebagiannya, bahwa sedekah untuk orang mati itu sampai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing jalan kita untuk istiqamah di atas jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti mati husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Kalau mengirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal itu memakai ila ruhi apa tidak pakai? Dan apakah pakai disebutkan namanya, apa cukup dengan menyebut abi wa ummi? Jazakumullah khairan katsira dari hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah meliputi Anda dan semuanya kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi kalau doa langsung aja ya, langsung aja. Mau nyebut namanya boleh, mau abi wa ummi boleh. Allahumma ufirli wali walidayya, ya itu boleh. Allahumma ufirli ummi, siapa namanya? Kalau ibu saya misalnya Ruqayyah binti Muhsin Munabari, seperti itu. Kalau bapak saya Abi Saleh bin Ali Al-Hadrami, misalnya gitu ya, tidak apa-apa. Atau secara umum Allahumma ufirli abi wa ummi, atau Allahumma ufirli wali walidayya, boleh semuanya. Nyambung itu, Allah paham, Allah ngerti, dan insyaallah tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doanya itu yang ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, dan mudah-mudahan Allah selalu menjadikan doa-doa kita dikabulkan. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah diterima doa anak tetapi orang tuanya lain agama? Apakah termasuk berbakti kepada orang tua jika hanya tidak menyakiti orang tua? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi Anda dan semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah.
Jadi anak mendoakan orang tua yang lain agama. Jadi non-muslim orang tuanya ya. Mendoakan orang non-muslim kalau masih hidup itu boleh, tapi mendoakan hidayah saja. Doakan dapat hidayah. Mudah-mudahan ya Allah orang tua saya dapat hidayah, mau masuk Islam. Itu tidak apa-apa. Kalau mintakan ampun, mintakan rahmat, tidak boleh. Sudah mati, tidak boleh doa apa-apa. Lain agama, putus. Putus ya, lain agama itu putus, tidak boleh. Adapun dalam urusan dunia, ketika masih hidup orang tua yang lain agama itu tidak apa-apa. Hubungan silaturahmi tetap disambung. Akhlak tetap. Kalau butuh bantuan dibantu, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau ada hubungannya dengan agama, kita harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya Islam, kamu kafir. Jadi begitu. Jadi dalam urusan dunia tetap baik, urusan agama harus tegas. Jadi mendoakan orang tua kalau masih hidup, orang tua non-muslim ya, boleh mendoakan hidayah. Kalau sudah mati, tidak boleh didoakan apa-apa. Putus total, karena dia adalah orang kafir dan Anda orang Islam. Dan dalam beragama ini kita harus pakai syariat, tidak boleh pakai perasaan. Perasaan harus tunduk kepada syariat, bukan syariat tunduk kepada perasaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tua Anda, sehingga tertarik kepada Islam, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti hari kiamat kita semuanya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan doa cucu kepada eyangnya yang sudah meninggal? Apakah juga sama kedudukannya dengan doa anak kepada orang tuanya? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah tercurahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi sampai ya kepada bapak, kepada kakek, kepada nenek, sampai semuanya itu. Bahkan kepada sesama muslim pun sampai. Orang lain aja sampai, yang penting sesama muslim. Di Quran itu kita kan dianjurkan berdoa ya, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Walil mu'minin. Mukminin mukminat itu boleh. Jadi orang lain aja sampai, apalagi yang ada hubungan darah, kerabat. Dan juga Allah mengajarkan kepada kita supaya mendoakan orang-orang Islam yang telah mendahului kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi sesama muslim doanya sampai. Apalagi kepada kakek, kepada nenek, ya, kepada eyang, sampai itu. Jadi doakan eyang Anda, mudah-mudahan Anda nanti kumpul dengan eyang di surga insyaallah. Allahumma amin. Jadi kalau di luar materi tidak saya jawab ya. Saya hapus langsung. Assalamualaikum Ustaz Hadrami yang selalu dijaga Allah. Apakah seorang cucu bisa sampai doanya kepada kakek atau nenek kami? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, tadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari semua yang buruk-buruk, dari semua bala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya sehat walafiat sejahtera. Allahumma amin. Dan ini baru saja terjawab ya. Jadi doa kepada kakek, nenek semuanya sampai, bahkan kepada muslimin, muslimat itu juga sampai. Assalamualaikum Ustaz yang Anda cintai karena Allah. Bagaimana kalau orang tua Anda Nasrani meninggalnya? Apakah Anda bisa berbakti sesuai dengan penjelasan Ustaz yang terdepan tadi? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtini fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anak ini Masya Allah masuk Islam, tapi orang tuanya masih Nasrani. Orang tuanya meninggal dunia, apakah boleh berbakti dengan yang tadi? Kalau sudah meninggal dunia tidak boleh. Orang tua Nasrani ya sudah tidak boleh putus. Jadi Anda sabar. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Allah telah milih Anda untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan istiqomah. Berarti ini adalah bukti Allah cinta kepada Anda. Dan mudah-mudahan Allah nanti memasukkan Anda ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomalah, sabarlah. Orang tua yang sudah meninggal dunia sudah putus hubungannya karena dia mati dalam keadaan non-muslim. Anda sabar, Anda tabah. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati Anda dan semoga kita semua istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin.
Assalamualaikum Ustadz Fillah, ibu saya punya hutang puasa Ramadan. Apakah saya wajib mengqadha? Tapi saya tidak tahu berapa jumlah hutangnya. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang tua itu punya utang puasa ya, utangnya karena apa dulu? Jadi kalau mungkin utangnya karena datang bulan, mungkin ibu dulu datang bulan ya, tidak puasa. Tapi sehat walafiat, sehat walafiat, tidak sakit, tidak apa. Kemudian setelah itu masuk bulan Syawal, sudah ada kesempatan untuk bayar, tidak bayar-bayar. Kan masih ada kesempatan sampai 11 bulan ya untuk bayar utang sampai bulan Sya'ban. Mungkin maksudnya ibu mau bayar bulan depan barangkali. Ternyata subhanallah ibu meninggal dunia dalam keadaan belum sempat bayar, padahal telah mampu untuk bayar. Terus bagaimana solusinya? Solusinya untuk masalah seperti ini itu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang berbunyi, man mata wa alaihi shiyam shoma anhu waliyuhu. Orang yang mati punya utang puasa seperti kasus yang tadi itu ya, maka dipuasakan oleh walinya. Dipuasakan oleh walinya, oleh anak-anak dipuasakan. Mungkin 7 hari, ya puasa 1 orang 7 hari, atau 7 orang 1 hari. Boleh. Niatnya untuk bayarkan utangnya. Kalau saya tidak tahu berapa utang jumlah utangnya puasa, tidak apa-apa, tidak tahu berapa, ya dikira-kira saja. Kira-kira yang paling hati-hati ihtiyat. Nah, tetapi kalau mungkin ibu itu sakit, jadi sakit Ramadan sakit, tidak bisa puasa. Sampai Syawal masih sakit, belum bisa bayar utang. Sampai Dzulqa'dah sakit, belum bisa bayar utang. Akhirnya meninggal dunia. Maka di sini meninggal dunia nggak punya utang itu, nggak ada yang perlu disaurkan, nggak ada yang perlu diqadha. Kenapa? Karena beliau meninggal dunia dalam keadaan masih sakit. Belum sembuh, belum ada kesempatan untuk bayar utang. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa difahami dan mudah-mudahan tidak membingungkan, mudah-mudahan jelas. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah ta'ala ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, benarkah apabila kita melakukan kebaikan maka orang tua kita dapat kiriman pahala, dan bila kita melakukan maksiat maka orang tua mendapatkan dosa juga? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi Anda dan semua kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi kan masalahnya itu, anak kan hasil usaha orang tua. Sehingga anak berbuat baik apapun, orang tua dapat kiriman otomatis. Nah, kalau anak maksiat, orang tua dapat kiriman atau tidak? Nah, kalau maksiat perlu diperinci dulu, diperinci. Apakah kemaksiatan anak itu akibat kelalaian orang tua? Kalau memang orang tuanya membiarkan, anaknya dibiarkan, tidak dididik dengan benar, tidak diajari agama, terbengkalai anaknya, dicuekin anaknya, sampai anaknya jadi anak nakal, gara-gara orang tuanya, nah ini orang tuanya dapat kiriman dosa. Kenapa? Karena anak itu berbuat dosa gara-gara hasil usaha orang tuanya yang tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Berbeda kalau orang tua sudah usaha maksimal, mentok, tapi ternyata anaknya nakal juga. Orang tuanya tidak dosa. Dia sudah usaha maksimal. Hidayah taufik di tangan Allah. Seperti Nabi Nuh anaknya namanya Kan'an kafir. Nabi Nuh tidak salah. Karena Nabi Nuh sudah mendidik, mengajar. Tapi anaknya memang ya seperti itu. Hidayah taufik di tangan Allah. Jadi kalau anak berbuat baik, orang tua dapat kiriman. Itu pasti, otomatis. Kalau anak berbuat maksiat, maka perlu diperinci dulu. Dengan perincian yang telah disebutkan baru saja. Mudah-mudahan jelas. Allahumma amin. Assalamualaikum. Saya setiap ke kuburan mendoakan orang tua, lalu meneteskan air mata sampai ke tanah kuburannya. Apakah boleh? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai ziarah kubur ya, ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa fi riwayah tudzakirukumul maut wa fi riwayah tuzahidukum fid dunya wa fi riwayah turaqqikul qalba wa fi riwayah tudmi'ul ain." Itu banyak riwayatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dulu ngelarang kamu ziarah kubur. Sekarang kamu silakan ziarah kubur.
Karena ziarah kubur itu membuat kamu ingat akhirat, membuat kamu ingat mati, membuat kamu zuhud terhadap dunia, melembutkan hatimu dan menjadikan air matamu berlinang. Ziarah kubur, Masya Allah. Ziarah kubur, kita masuk kuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin, atau minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yarhamullahul mustaqimina minna wa minkum wal mustakhirin, antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu yang lengkap. Atau minimal kita baca Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya, doakan. Lalu kita menuju kuburan tertentu boleh, kuburannya bapak, kuburannya ibu, kuburannya suami, kuburannya anak, didoakan. Boleh, enggak apa-apa. Nangis boleh. Yang penting pokoknya tidak meraung-raung, tidak meratapi. Yang meratapi itu tidak boleh. Niyahah meratapi tidak boleh. Nangis boleh. Walaupun seandainya air matanya netes di kuburannya, di tanahnya kuburannya, tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya itu, tidak masalah. Yang penting jangan meratapi. Air mata berlinang boleh, hati bersedih boleh. Yang penting kata-kata tetap membuat Allah ridho. Ya, ziarah kubur, Masya Allah. Ya itulah, kuburan itulah rumah masa depan kita. Kita mau tidak mau ya ke sana. Entah dikubur di Kasin atau di mana, wallahu alam. Tidak apa-apa ya, walaupun air matanya netes di tanah kuburannya, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana biaya haji orang yang sudah meninggal dunia? Mohon dijelaskan Ustaz, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana biaya haji orang yang telah meninggal dunia? Maksudnya ini biaya haji bagaimana ya? Atau mungkin sambungannya penjelasan saya tadi, kalau anak mau menghajikan barangkali ya. Ya kalau anak mau menghajikan ya menghajikan aja. Ya ONH atau yang lainnya, yang penting pokoknya haji. Tidak harus yang plus, tidak harus yang ini, yang penting pokoknya dihajikan. Siapapun yang menghajikan boleh, tapi yang afdal adalah anaknya. Dengan syarat-syaratnya haji badal, haji menggantikan. Yang menghajikan sudah pernah haji. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, waktu kecil dulu saya diasuh bibi saya. Setelah beliau meninggal, saya kembali kepada orang tua. Bolehkah saya mendoakan bibi yang sudah seperti ibu saya sendiri, dan sampaikan doa saya? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda mendoakan bibi yang mengasuh Anda itu sampai, jangan khawatir, sampai doakan. Yang penting pokok bibinya seorang muslimah. Sampai doakan, bibi Anda telah berjasa kepada Anda, dan sekarang Anda membalas budinya dengan banyak-banyak doa untuk bibi Anda. Terutama ketika sholat tahajud, doakan, ya Allah, ampunilah bibiku ya Allah, sayangilah dia, luaskan alam kuburnya, berikanlah penerangan di sana, jadikanlah dia bahagia dan damai di sisimu ya Allah. Oh Masya Allah, bibi Anda itu senang sekali. Senang, luar biasa. Yang bisa kita persembahkan yaitu. Assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah. Dulu sebelum ibu meninggal, ingin saya hafidh Al-Quran. Apa fadilah hafidhul Quran? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakallati ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Jadi dulu ibunya itu meninggal dunia, ingin anaknya hafal Quran. Apakah fadilahnya hafal Quran? Fadilahnya hafal Quran itu banyak. Fadilahnya hafal Quran banyak. Di antara fadilahnya, nanti orang tuanya itu oleh Allah dikasih mahkota kehormatan. Orang tua dikasih mahkota kehormatan. Artinya orang tua ini derajatnya ditinggikan. Kenapa? Ini karena anakmu hafal Quran. Masya Allah. Tentu saja hafal Quran dengan mengamalkan Al-Qurannya. Jadi nanti orang tua oleh Allah ditinggikan derajatnya karena anaknya itu hafal Quran. Masya Allah. Berbahagialah para orang tua yang punya anak hafal Quran. Luar biasa. Saya ketika di Arab Saudi, ketika sekolah di sana, itu ada seorang teman dari Bangladesh. Dan beliau juga termasuk sahabat setia saya. Namanya Muhammad Rashid Abdul Qayyum. Muhammad Rashid Abdul Qayyum. Beliau ini hafal Quran Masya Allah seperti hafal surat Al-Fatihah. Hafal Quran seperti hafal surat Al-Fatihah. Jadi mulutnya itu komat kami terus, ngaji terus. Nyetir mobil ngaji terus.
Mulutnya zikir terus. Jadi Quran kayak Al-Fatihah, Masya Allah. Terus beliau mengatakan bahwa keluarganya itu yang hafal Quran, saudara-saudaranya dia itu 5. Yang hafal Quran 5. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Orang tuanya benar-benar bahagia itu. Anaknya itu 5 hafal Quran. Bukan sekedar hafal-hafalan, tapi hafal betulan. Hafalnya seperti baca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita bisa hafal Quran. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah-langkah kita diridhoi selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa disebut waris bila orang tua memberi bagian kepada anak sebelum wafat? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang tua memberi bagian kepada anak sebelum mati ya, itu bukan warisan namanya, itu bisa hibah. Bisa hibah itu ya. Hibah kepada anak sebelum mati dalam keadaan sehat walafiat itu boleh. Hanya saja yang lalu kita pernah bahas panjang lebar harus adil. Harus adil di antara anak-anak. Karena Rasulullah SAW itu pernah ada seorang sahabat yang datang, dia memberikan budak kepada anaknya. Lalu Rasulullah tanya, apa semua anakmu kamu beri budak kayak dia? Oh enggak ya Rasulullah, oh enggak boleh, ini enggak adil, ini dolim. Kamu harus adil kepada anak-anakmu. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu. Jadi kalau pemberian itu kepada anak-anak harus adil ya. Yang lalu kita sudah pernah bahas panjang lebar masalah itu dan insyaallah rekamannya masih ada. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Ustaz dan RDI. Allahumma amin. Alhamdulillah kajian Ustaz memberikan tambahan ilmu bagi saya. Mohon doa Ustaz agar saya selalu istiqomah. Dan bagaimana adab kita ketika berziarah ke makam. Terima kasih tiada terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah. Semoga semua aktivitas kita ini ikhlas karena Allah semata. Mudah-mudahan Allah membersihkan diri kita dari semua ketidakikhlasan. Dan mudah-mudahan hidup kita ini adalah hidup yang bermanfaat terus-menerus. Mudah-mudahan Anda dijadikan oleh Allah istiqamah dan kita semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana adab ziarah kubur? Tadi telah dijelaskan ya, adab ziarah kubur misalnya kita mau ke kuburan Kasin, dekat ya, yang dekat jangan yang jauh, dekat. Jadi kuburan Kasin ya gitu. Ketika kelihatan makam-makam itu, ketika kelihatan batu-batu nisan, kita mengucapkan salam. Ketika masuk kuburan ya, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu boleh. Atau Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Atau minimal kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Lalu doakan mereka secara umum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum. Doakan ya Allah ampunilah mereka ya Allah. Kaum muslimin yang ada di kuburan ini, sayangi mereka, beri penerangan. Kemudian kita datang ke makam tertentu, makamnya bapak ibu boleh mendoakan. Pokoknya mendoakan seperti itu. Sambil kita tafakur merenung, saya nanti bakal mati. Saya nanti bakal masuk kuburan ini. Buat apa saya mengejar dunia? Kalau sampai dunia itu membuat saya lalai dari akhirat. Jangan sampai saya korbankan akhirat saya demi dunia. Hati kita menjadi lembut. Kadang mata kita berlinang air mata. Masya Allah, ziarah kubur perlu itu. Jadi itu diantara adab-adab ziarah kubur. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang ibu selalu menjelek-jelekkan anaknya, hukumnya apa? Sedangkan si anak ini kelakuannya tidak terlalu jelek. Dan bagaimana harusnya sikap si anak? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada ibu menjelek-jelekkan anaknya. Nah ini sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok sampai ada ibu menjelek-jelekkan anaknya?
Adapun anak ya sabar, jangan bales. Jangan nanti ibunya menjelekkan, nanti anaknya menjelekkan ibu. Jangan, sabar, doakan sambil tetap berbakti. Doa, ya Allah ampunilah ibu saya, ya Allah. Mudah-mudahan ibu saya Engkau beri petunjuk ke jalan yang lurus. Gitu, jangan bales. Sambil berupaya untuk mengarahkan ibu kepada yang benar. Kalau tidak berani, ya nyuruh orang lain yang kira-kira nanti oleh ibu didengar. Begitu. Sabar, jangan balas orang tua. Jadi tetap disikapi dengan yang terbaik. Lebih baik kita didolimi orang tua daripada kita yang mendolimi orang tua. Dolim itu jelek. Tapi jangan sampai kita membalas kedoliman dengan kedoliman pula. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, umi saya sudah meninggal dan abi saya menikah lagi. Saya ikut Jeddah dari kecil sampai sekarang. Bagaimana saya bakti sama abi sedangkan saya tidak satu rumah sama abi saya? Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi seandainya Anda tidak satu rumah dengan ayah ya, dengan abi, tidak apa-apa, tetap berbakti melalui doa-doa atau mungkin juga melalui informasi, telepon atau mungkin SMS, tidak apa-apa. Beri kabar bahwa saya dalam keadaan baik, bagaimana kabarnya abi, ada yang bisa saya bantu, gitu terus. Jadi walaupun tidak satu rumah tidak apa-apa. Yang penting Anda tetap menjaga nama baik keluarga, tidak mengganggu. Kemudian kalau ketemu nanti wajahnya itu berseri-seri. Jadi kalau satu kota di Malang misalnya, ya datang ke rumahnya. Kalau bisa tiap hari datang salaman gitu. Kalau tidak mampu tiap hari, kalau tiap hari ya diusahakanlah tiap hari satu kota ya. Ketemu abinya. Kalau pagi mungkin mau kerja atau apa, salaman. Assalamualaikum bi, ya gitu. Doakan seperti itu. Jadi tidak harus kumpul satu rumah ya, walaupun beda rumah tetap bisa berbakti. Yang penting tadi itu mendoakan, berbuat baik dan tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu ya. Bagi yang lainnya yang mungkin belum terjawab, mohon dimaafkan. InsyaAllah pada lain waktu masih ada kesempatan lagi. Dan besok insyaAllah materi kita adalah tentang keluarga sakinah atau hidup bahagia. Marilah kita tutup kajian pendidikan anak dalam Islam ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsiran. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظهم ولا تضرهم اللهم احفظهم من كل سوء وبلية اللهم ارزقهم الصحة والعافية والثبات والاستقامة اللهم اشفهم وعافهم اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين واصلين للأرحام اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Jadikanlah kami imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jaga dan peliharalah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari musibah, bencana, dan yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sehat, walafiat, selamat, sejahtera, teguh, dan istiqamah. Ya Allah, tunjukilah anak-anak kami ke jalan yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada ibu bapak, dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wadai'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, karena kami yakin titipan-titipan yang dititipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang.
Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbakti kepada ibu dan bapak kami. Jadikanlah kami bakti dengan mereka, kepada mereka dengan ikhlas. Baik ketika ayah ibu kami masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Jadikan kami berbakti ya Allah. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan untuk selalu berbakti, sabar, tabah dan istiqamah. Kami yakin ya Allah, bakti kepada ibu dan bapak demikian besar keutamaannya. Dan kami ingin mendapatkan semua keutamaan itu. Apalagi yang bisa kami persembahkan untuk ibu bapak kami selain bakti-bakti kami. Hanya Engkau ya Allah yang menggerakkan hati kami untuk bisa berbakti kepada ibu dan bapak kami. Gerakkanlah hati kami ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah. Untuk membahagiakan ibu dan bapak kami. Baik ketika mereka berdua masih hidup ataupun ketika telah meninggal dunia. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan pengharapan kami. Allah ya Allah, berikanlah kepada ibu dan bapak kami sehat walafiat, selamat, sejahtera, istiqamah, dan tutuplah umur mereka dengan husnul khatimah. Kalau mereka meninggal dunia ya Allah, curahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada mereka. Luaskan alam kubur ibu dan bapak kami. Berikanlah penerangan ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah kedamaian dan kebahagiaan untuk mereka berdua di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan mereka berdua di samping-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik. Bimbinglah kami terus ya Allah. Jangan Kau lepaskan kami dari bimbingan-Mu sekejap mata pun ya Allah. Hanya Engkau yang mampu membimbing kami. Engkau yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.